Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai memperoleh pelanggan. Saya Elis Dinda Febian akan menerangkan tentang pelanggan baru. Teori dan praktek pemasaran tradisional telah berfokus pada upaya menarik cara pelanggan baru, bukannya mempertahankan pelanggan yang ada. Namun sekarang paradigmanya sudah berubah, yaitu dari paradigma transaksional bergeser ke arah rasional, karena pelanggan makin menuntut lebih banyak dan intensitas persaingan menjadi amat kuat. Menciptakan transaksi sebagai paradigma dalam pemasaran sudah bergeser. Menjalin hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang tidak sekedar menciptakan transaksi, menjadi paradigma baru untuk mencapai keberhasilan pemasaran. Menjalin hubungan dengan pelanggan berarti mendapatkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara kesenimbungan. Paradigma tersebut dinamakan relationship marketing. Dasar pemikiran dalam praktek pemasaran tersebut adalah bahwa jalinan hubungan dengan pelanggan itu dianggap sangat menghemat biaya dibandingkan dengan mencari pelanggan baru atau mendapatkan pelanggan lama yang sudah putus hubungan. Memang terjalinnya hubungan jangka panjang antara pemasar dengan pelanggan itu bermula dari terciptanya transaksi, kemudian transaksi-transaksi serupa diulang kembali sehingga akhirnya menjalin hubungan jangka panjang. Pemasaran relasional dengan pelanggan adalah proses membentuk, mempertahankan, dan meningkatkan relasi yang kuat, yang penuh nilai dengan para pelanggan dan para pemercara lain. Selain merancang berbagai strategi untuk menarik para pelanggan baru dan menciptakan transaksi dengan mereka, perusahaan terus-menerus sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan para pelanggan yang ada dan membangun relasi jangka panjang yang mampu mendatangkan laba dengan mereka. Pandangan yang baru adalah bahwa pemasaran merupakan ilmu dan seni mencari, mempertahankan, dan menumbuhkan para pelanggan yang mampu mendatangkan laba. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang estimasi nilai pelanggan. Kunci untuk membangun hubungan jangka panjang adalah penciptaan nilai dan kepuasan pelanggan yang setia. Dan pelanggan yang setia lebih cenderung akan memberi perusahaan pangsa yang lebih besar dari bisnis mereka. Nilai pelanggan bahwa pelanggan membeli dari suatu perusahaan yang mereka percayai memberikan kepada mereka nilai yang paling tinggi. Nilai yang diberikan kepada pelanggan total dengan biaya pelanggan total dari sebuah tawaran pemasaran laba bagi pelanggan tersebut. Nilai tersebut dicerminkan dari 4 sumber: produk, layanan, personalia, dan citra. Berdasarkan aspek ini, maka produk yang dibeli dapat dinilai berdasarkan keandalan, daya tahan, dan kinerja yang lebih tinggi, serta mempunyai layanan tambahan yang lebih baik. Biaya pelanggan total adalah total dari semua biaya moneter, waktu, energi, dan biaya psikis yang sudah diantisipasi pembeli. Pembeli membandingkan nilai pelanggan total dengan biaya pelanggan total untuk menentukan nilai total yang diberikan. Hasil ini dapat dipakai sebagai dasar oleh pembeli untuk mengambil keputusan dalam pembelian suatu barang sehingga dicapai kepuasan pelanggan. Ya, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai prospecting. Dalam sebuah proses penjualan, prospecting adalah hal yang penting. Prospecting menjadi awal dalam proses penjualan yang sangat menentukan bagi kesuksesan bisnis selanjutnya. Dalam prospecting ini dikenal juga istilah prospek. Prospek yaitu sebutan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk membeli atau menunjukkan rasa tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi memang tidak sembarang orang
bisa disebut sebagai prospek bisnis yang menarik. Intinya mereka harus sudah menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kehadiran para prospek inilah yang menjadi basis konsumen yang penting bagi kesuksesan perusahaan. Tanpa adanya basis konsumen yang kuat, maka perusahaan menghadapi kegagalan. Pentingnya prospek dalam bisnis. Prospek memang jadi langkah penting dalam usaha bisnis. Untuk itu sebuah perusahaan perlu terus-menerus melakukan prospecting guna mendapatkan prospek baru meskipun mereka sudah punya pelanggan. Dua alasan yang kuat kenapa suatu perusahaan harus terus-menerus mencari prospek baru, yaitu yang pertama untuk meningkatkan penjualan, yang kedua untuk menggantikan konsumen yang tidak lagi membeli produk atau jasa dari perusahaan. Selanjutnya beberapa metode prospecting. Yang pertama yaitu metode pusat pengaruh. Metode ini dilakukan dengan menggunakan orang yang berpengaruh sebagai pejabat pemerintah atau ketua organisasi profesi yang menjadi pusat pengaruh. Kemudian dimanfaatkan wiraniaga dalam menjual produk atau jasa. Yang kedua, metode supporter, hubungan antar teman, yaitu metode melalui yang mengenal orang lain sebagai teman namun tidak begitu akrab. Yang selanjutnya metode observasi. Metode ini dilakukan seseorang wiraniaga melalui pengamatan, misalnya saja observasi atau pengamatan pada surat kabar. Selanjutnya metode prospecting melalui telepon. Metode ini yang bersifat pribadi atau langsung, yaitu metode kunjungan. Kunjungan ini merupakan metode penjualan yang dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dari pintu ke pintu. Selanjutnya, persaingan penjualan dengan menggunakan metode relatif kecil. Tentu saja wiraniaga yang melakukan kunjungan bersikap baik, meyakinkan dan mengesankan. Selain itu, metode prospecting yang telah disebutkan di atas, penjualan juga dapat dilakukan dengan presentasi penjualan. Setiap kunjungan merupakan presentasi. Dalam kegiatan presentasi, wiraniaga menguraikan dan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Key Performance Indicator program pemerolehan pelanggan. Yang pertama adalah pengertian Key Performance Indicator atau disingkat KPI, yaitu adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Yaitu untuk karakteristik KPI yaitu yang pertama ukuran non finansial, yang kedua ukuran yang sering digunakan atau regular measurement, yang ketiga ukuran yang diketahui oleh manajemen, yang keempat adalah semua orang yang ada di dalam suatu organisasi telah mengerti dan memahami KPI. Yang kelima adalah tanggung jawab pada individu dan tim. Yang keenam memiliki efek yang sangat signifikan. Yang ketujuh adalah memiliki efek yang positif. Key Performance Indicator diukur dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. KPI yang baik merupakan suatu hal yang penting dan terus-menerus mendapat perhatian dari manajemen. Ketika seseorang menyimpang dari KPI, pihak manajemen dapat mengambil suatu keputusan dan memanggil orang yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KPI. KPI hanya akan berguna jika ada tindak lanjut atas KPI itu sendiri. Seringkali perusahaan mengadopsi KPI yang populer digunakan dalam suatu industri. Namun setelah itu bertanya-tanya mengapa KPI tersebut tidak merefleksikan kinerja perusahaan. Dalam mengembangkan strategi untuk menyusun KPI, tim kita itu harus mulai dari melihat apa tujuan organisasi kita dan bagaimana kita berencana untuk mencapainya dan siapa yang dapat mengambil tindakan berdasarkan informasi ini. Hal ini harusnya merupakan proses berulang yang melibatkan masukan dari analis kepada bagian dan para manajer. Setelah itu kita akan mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai bagaimana KPI mengukur proses bisnis perusahaan kita dan siapa yang dapat menindaklanjuti proses bisnis tersebut.
Nah, salah satu cara membuat KPI yang relevan adalah dengan kriteria SMART. Kata ini adalah singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Untuk penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah tujuan perusahaan spesifik? Yang kedua adalah, bisakah Anda mengukur pencapaian tujuan tersebut? Yang ketiga adalah, apakah tujuannya dapat dicapai? Yang keempat, apakah tujuan tersebut berkaitan dengan perusahaan? Yang kelima, berapa lama jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk penerapan Key Performance Indicator yaitu ada 4. Yang pertama adalah kolaborasi antara karyawan, tim, supplier, dan pelanggan. Yang kedua adalah desentralisasi dari level manajemen sampai level operasional. Yang ketiga adalah integrasi atau keterkaitan antara ukuran, laporan, dan tindakan. Yang keempat adalah hubungan KPI dan strategi. Dan selanjutnya adalah KPI dari program pemerolehan pelanggan. Di antaranya adalah yang pertama, berapa banyak pelanggan yang akan diperoleh. Yang kedua adalah berapa biaya per pelanggan yang diperoleh. Yang ketiga adalah berapa nilai dari pelanggan yang diperoleh. Kombinasi idealnya adalah program murah dan menghasilkan banyak pelanggan yang bernilai tinggi. Skema referral pelanggan adalah metode yang sangat efektif dari sis biaya dalam memperoleh pelanggan, menghasilkan sedikit pelanggan baru, dan cenderung lebih loyal. Iklan mungkin menghasilkan banyak permintaan, tapi mungkin pelanggan berkualitas rendah dengan tingkat konversi yang kecil untuk menjadi pembeli pertama kali dan pada akhir menjadi pelanggan bernilai rendah. Saya Anissa Aulia Adnan. Berikutnya di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan data pelanggan. Jadi yang pertama, untuk mengetahui target pasar yang tepat. Data pelanggan biasanya berisi jenis kelamin, rentan usia, provinsi, ataupun kota, dan lain-lain. Dengan begitu, kita dapat mengetahui usaha kita itu paling sukses pada kalangan mana saja, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, maupun lokasi. Dan informasi-informasi ini akan menunjukkan apakah produk kita sudah mencapai target pasar yang telah kita tentukan, atau malah menunjukkan mana target pasar yang lebih baik dari apa yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang kedua, untuk mengatur strategi bisnis dengan efektif. Jadi dengan adanya data pelanggan, kita itu jadi tahu mana produk yang paling laris, sehingga data tersebut jadi penentu mana yang harus kita tambah produksinya atau kita tambah persediaannya, dan mana yang perlu kita perbaiki kualitasnya. Yang ketiga, untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Misalkan kita mempunyai data tanggal lahir pelanggan, maka kita dapat mengirim email yang berisi ucapan selamat, dan kita akan memberikan diskon spesial hari ulang tahun. Dengan begitu, pelanggan akan merasa dihargai dan akan lebih nyaman dengan brand kita. Berikutnya saya akan membahas tentang isi data pelanggan. Jadi isi data pelanggan itu ada 2. Yang pertama, data dari pelanggan itu sendiri yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, email, alamat tempat tinggal, nomor HP, username akun medsos, dan nomor identitas. Dan yang kedua, riwayat transaksi pelanggan. Ada kapan terakhir transaksi, ada frekuensi pembeli, ada produk yang sering dibeli, dan ada jumlah pembelian. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga keamanan privasi data pelanggan? Yang pertama, catat dengan lengkap dan detail data kita. Misalkan, jumlah data pelanggan itu ada berapa. Kemudian kapan terakhir update. Kemudian data tersebut disimpan di mana dan siapa saja yang dapat mengakses data tersebut. Kita itu harus mencatatnya dengan detail dan lengkap ya. Kemudian
Yang kedua, buat akses data yang sangat terbatas. Pastikan orang yang dapat mengakses data tersebut hanya beberapa orang saja. Yang ketiga, membuat password yang sulit ditebak. Yang keempat, pasang aplikasi antivirus berkualitas. Dan yang terakhir, kita harus rajin-rajin mengupdate aplikasi. Berikutnya di sini saya akan membahas tentang penawaran yang tepat. Jadi, kepada siapa penawaran itu kita berikan? Penawaran itu kita berikan untuk mendapatkan pelanggan baru dan untuk menjaga pelanggan lama. Selain untuk mendapatkan pelanggan baru, penawaran itu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian bagaimana strategi penawarannya? Ada dua. Jika kita memposisikan brand atau usaha kita usaha yang mewah, maka lebih cocok kita menggunakan loyalitas pelanggan. Namun jika sebaliknya, jika kita memposisikan brand atau usaha kita pada usaha yang bukan mewah, maka lebih cocok kita itu menggunakan diskon. Jadi ada beberapa tipe penawaran. Yang pertama, diskon berbentuk persentase. Misalkan begini, pada toko sepatu A memberikan diskon 50% pada barang yang sudah tidak laku maupun barang yang sudah tua dalam gudang. Yang kedua, diskon yang berbentuk nilai mata uang. Misalkan begini, setiap pembelian 3 pakaian pada toko baju B, kita akan mendapat potongan senilai Rp5.000. Berikutnya, ada gratis ongkir atau free shipping. Biasanya gratis ongkir ini banyak digunakan oleh bisnis online. Terkadang ongkir atau ongkos kirim ini seringkali menjadi penghalang bagi customer, sehingga kita bisa memberi penawaran gratis ongkir ini kepada konsumen atau customer. Misalkan begini, toko online shop C memberikan gratis ongkir ke seluruh Indonesia, namun syarat dan ketentuannya berlaku. Kemudian berikutnya free gift. Free gift adalah memberikan hadiah secara cuma-cuma pada customer yang telah membeli produk kita. Misalkan kita membeli sabun wajah pada toko skincare D, maka kita akan diberi permen dan stiker secara cuma-cuma. Dan berikutnya, kapan penawaran itu digunakan dengan tepat atau diberikan dengan tepat. Jadi penawaran itu diberikan mingguan maupun bulanan. Misalkan gini, kita memberi diskon secara mingguan ataupun bulanan untuk mendorong penjualan dan mencapai target omset. Misalkan toko warung makan A memberikan diskon 15% tiap hari Jumat. Yang kedua, penawaran yang diberikan pada masa pra-launching bisnis atau produk baru, sehingga produk atau bisnis kita dikenal oleh banyak orang. Misalkan begini, jika kita telah mengeluarkan produk baru A dan kemudian kita memberikan harga promo, maka orang-orang akan lebih tertarik. Berikutnya, penawaran yang diberikan pada hari libur atau hari-hari besar. Misalkan kita memberikan diskon pada hari kemerdekaan maupun hari pahlawan.
Dan yang terakhir, penawaran untuk first time shopper atau pelanggan baru. Misalkan Indra Optik itu memberikan cek mata gratis kepada pelanggan baru. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.